Oke, kita start nih. Kita ulangi lagi. Ini kita bicara ekonomi kelembagaan. Tadi seperti saya katakan ya, eh, ini tadi sudah saya bilang bahwa ekonomi kelembagaan itu merupakan reaksi atau respon ya ekonom-ekonom kelembagaan terhadap aliran neoklasik ya. Yang tadi saya sudah katakan bahwa terlalu mekanis ya, terlalu teknis. Salah satunya adalah muncul bersama matematika ya dalam perekonomian. Ya. Walaupun mau tidak mau, suka tidak suka, itu sampai sekarang kita pelajari, kita pelajari. Jadi kalau kita lihat mainstreamnya ya dalam ekonomi, untuk Keynesian itu banyak berkembang di Cambridge sekarang. Ya. Tapi kalau untuk neoklasik, ya klasik dan neoklasik, sekarang itu malah berkembang di MIT, jadi Massachusetts Institute Technology, nama dan aneh. Kenapa? Karena di sana itu banyak ekonom-ekonom yang jago sekali dengan kalkulus, dengan ekonometrika. Dan ini memang bagi ekonom-ekonom kelembagaan dipandang tidak begitu tepat, terlalu mematematikakan, terlalu memekaniskan ya, terlalu mentekniskan ekonomi. Karena mungkin dari sisi kehidupan ya, ekonomi itu sebenarnya tidak eksakta, tapi banyakannya adalah di bidang sosial ya. Sehingga nanti kita akan coba bahas ya. Nah, eh, perkembangan matematika ekonomi tadi dari aliran neoklasik tadi ini berkembang pesat sampai sekarang ya, sampai sekarang. Bahkan kalau nanti kalian kuliah S3 ya, awal-awal itu dicekoki mesti modeling-modeling yang sangat complicated ya, sangat complicated. Saya juga agak eh, sudah lama nggak sekolah ya, sekolah lagi agak pusing juga ya. Dan ini terlalu menyederhanakan tadi, membuat model ekonomi tadi menjadi abstrak ya. Abstraksi di sini bukan tidak jelas ya, tetapi terlalu sederhana ya, mirip abstraksi dalam artikel jurnal ya. Dan ini apa namanya eh, menjadikan fenomena kelembagaan ini sangat kurang dilihat dalam perspektif ekonomi. Ya. Nah, aliran neoklasik ini juga dianggap telah gagal ya. Sebenarnya tidak hanya neoklasik, Keynesian juga sama. Ketika setelah revolusi industri ya, klasik gagal, muncul aliran Keynes, ya. Berikutnya Keynesian, Keynesian juga gagal juga ya. Sampai sekarang ekonomi mazhab-mazhab ekonomi yang ada itu belum bisa sebenarnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, ya, sustainable development, economic stability. Nah, ini problem tersendiri yang sampai sekarang belum selesai. Sehingga sebenarnya pertanyaannya adalah benar apa tidak sih, atau tepat atau tidak sih mazhab-mazhab yang ada sekarang itu menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi. Ya, nah ini memang sangat complicated. Ya pro dan kontra lah. Ada yang bilang wah itu bukan alirannya, bukan mazhabnya, tapi pelaksananya, implementatornya, pembuat kebijakannya. Ya. Nah itu masalah-masalah tadi terjawab di ekonomi kelembagaan. Nah sehingga aliran neoklasik tadi diyakini ini gagal secara filosofis. Ya. Artinya ini gagal secara filosofis itu sangat mendasar. Ya, di mana ekonomi neoklasik tadi mengabaikan peran moral dan aspek kelembagaan dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. Ya. Nah, kelembagaan di sini bukan institusi ya, kalau institusi lembaga, badan, organisasi. Kelembagaan di sini artinya adalah sangat luas. Dia institusional, artinya adalah aspek-aspek yang ada dan melekat dalam sisi sosial, lingkungan, ataupun kehidupan manusia. Jadi kalau teman-teman belajar sosiologi, kalau kelembagaan itu nanti bisa diderivasi menjadi ininya ya, bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama misalnya dari aspek norma adat istiadat agama. Nah, jadi nilai-nilai value yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ya, itu yang disebut dengan kelembagaan. Ya. Dan itu diyakini mempengaruhi perilaku ekonomi. Ya. Dan termasuk kalian mungkin, ya, termasuk kalian. Ya, misalnya apa? Ada beberapa riset skripsi teman-teman dari Unsud itu yang mengkaitkan kelembagaan.
Yang agak normal mungkin terkait dengan konsumsi nasi jagung. Ya, karena di daerah Banjarnegara sana ada satu kecamatan yang mayoritas keluar masyarakat itu mengkonsumsinya nasi jagung, bukan nasi beras. Padahal mereka banyak bercocok tanamnya beras. Beras dijual, konsumsinya nasi jagung. Nah, ini kami riset. Pernah kami riset dalam bentuk skripsi, benar nggak sih? Apakah hanya motif ekonomi atau ada motif kelembagaan? Dan ternyata memang itu turun-temurun ya. Jadi karena ada guncangan ekonomi pada zaman dulu, zaman nenek moyangnya, sehingga mereka tidak punya daya beli yang bisa mereka konsumsi hanya jagung di sekitar rumah-rumah mereka. Sehingga yang terjadi ya tadi sampai sekarang ada faktor sejarah kenapa konsumsi jagung itu dilakukan di daerah Pejawaran namanya, ya, Kecamatan Pejawaran di Kabupaten Banjarnegara. Itu salah satunya ya. Jadi aspek kelembagaan ada di sana. Nanti itu disebut dengan historical economics ya. Ada lagi agak nyeleneh juga bimbingan saya juga, skripsi saya juga terkait dengan determinan permintaan kemenyan. Jadi sebenarnya saya agak nggak cocok ya ketika kayak gitu diteliti ya, tapi mau gimana, karena sistem di kami itu judul ketika sudah disetujui oleh ketua jurusan maka itu dianggap kuat ya, dianggap harus jalan, dan kebetulan pembimbing kesatunya itu ketua jurusannya. Sehingga saya ngotak-ngatik gimana caranya agar judul yang sederhana tadi bisa valuable, ada novelty-nya. Akhirnya saya kaitkan antara mikroekonomi permintaan dengan aspek ekonomi kelembagaan ya. Sebenarnya mereka kan temuannya agak unik, harga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Kan mengejutkan, kok bisa seperti itu? Oh, ternyata karena kemenyan bagi sekelompok masyarakat itu ya, masyarakat Bono Keling istilahnya, ada di sekitar Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas ya. Itu jadi kebutuhan primer ya. Karena tiap hari Jumat harus bakar kemenyan. Ketika ada acara adat apa, bakar kemenyan. Nah, segala macam. Ini yang terjadi. Merokok pun dikasih kemenyan. Saya nggak pernah merokok ya, jadi nggak tahu gimana rasanya ya. Nah, itu saya lihat perspektif kelembagaannya di situ. Nah, inilah yang nanti kita akan coba diskusikan ya. Mungkin di kalian aspek-aspek kelembagaan juga berpengaruh atau berpengaruh terhadap perilaku ekonomi kalian juga mungkin bisa jadi seperti itu ya. Misalnya apa ya? Saya nggak paham betul ya. Yang kira-kira terbawa secara adat istiadat, norma, ya, kehidupan mungkin dalam artian yang melekat pada diri kita ya. Kalau orang Sunda itu relatif sukanya yang mentah-mentah misalnya ya. Nah, itu ya mungkin mempengaruhi konsumsinya. Jadi aku lebih suka terhadap, kalau mungkin dilihat dari pola konsumsinya, mungkin konsumsi makanan itu didominasi oleh tadi sayuran, buah-buahan ya. Mungkin untuk orang tertentu akan berbeda. Contoh yang lain misalnya aspek budaya ya. Anak kecil kalau Jawa Timur kira-kira dikasih makan pertama kali dengan apa? Ada yang tahu? Orang Karanganyar kalau anak kecil ya, bukan yang modern ya, modern sekarang kan ada serelak ya, ada bubur bayi ya, bukan. Tapi ya zaman dulu kira-kira dikasih makan apa ketika sudah 6 bulan? Oke, saya kasih clue, dikasih makan pisang apa? Kalau orang Ponorogo sana, itu anak bayi itu dikasih pisangnya pisang susu. Ada yang bilang pisang Palembang. Ya. Jadi dari kecil itu harus itu. Kalau orang Cirebon itu pakainya pisang raja. Ya, kalau tidak pisang raja, pisang apa? Saya lupa satu laginya. Nah, beda lagi dengan orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah beda lagi. Kalau di sini orang Jawa Tengah itu pakainya pisang bayi, itu Ambon bayi ya. Pisang belitung. Nah, ini aspek budaya, aspek culture ya.
Walaupun sekarang terkikis dengan makanan bayi yang relatif cepat saji ya, atau banyak orang jualan yang notabene bubur bayi tertentu. Nah, ini masalah culture ya, berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu ekonomi kelembagaan? Sebenarnya salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi itu sendiri tanpa mengabaikan ya aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Tadi saya sudah terjemahkan, kelembagaannya itu bukan lembaga dalam bentuk organisasi atau badan atau biro ya, tapi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ya. Dan lingkungan. Nah, ini juga ini penting. Dalam artian karena sudut pandangnya adalah holistik. Ya, tidak hanya masyarakat saja, tapi masyarakat mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi masyarakat, perilaku masyarakat. Maka salah satu hasil penelitiannya Pak Budiman ya, kakaknya Sohoki, dulu dosen UKSW ya, sekarang di Australia itu temuannya orang-orang nelayan ternyata lebih berhasil dalam melaksanakan program KB. Wah, agak aneh kan? Nelayan tadi lebih berhasil dalam program KB. Ternyata ada jawaban khusus ya, ada jawaban khusus, dan ternyata nelayan itu kalau lagi berpergian jauh ya, suaminya itu agak kacau dari sisi pergaulan. Temuannya seperti itu. Atau temuan yang lain ya. Jadi tingkat perceraian tertinggi itu dari kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke atas ya, apalagi kalangan atas tingkat perceraian itu mesti rendah. Karena zamannya dulu ya, Pak Budiman tadi ya, yang melihat bahwa orang kelas menengah ke atas itu perceraian itu menjadi aib ya, jadi aib, malu ya. Apalagi sosialita ya, suka jeng-jeng apa. Jadi mereka itu perempuan-perempuan kalangan menengah ke atas itu berpikir lebih baik suaminya selingkuh daripada bercerai ya. Kecuali sekarang nggak tahu ya, saya nggak paham ya, perlu diriset kembali. Tapi itu temuan-temuan. Artinya aspek lingkungan, aspek kelembagaan ini satu hal yang akan berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya ada di aspek ekonomi. Nah, tujuannya apa? Tujuan mata kuliah ini adalah mengenalkan teori-teori ekonomi ya, dalam memahami fenomena ekonomi serta mendiskusikan aplikasinya dalam berbagai isu kebijakan publik. Ini yang paling utama ya. Salah satunya nanti ada transaction cost economics terkait dengan ekonomi biaya transaksi. Nah, ini jadi problem kita, problem besar ya. Misalnya yang harganya murah jadi mahal, misal harga daging sapi. Beberapa media itu menyatakan kalau harga daging sapi dari Australia sampai ke Indonesia itu sebenarnya hanya 25.000 per kilogram. Tapi kok bisa sampai ke kita sampai sekarang harganya 130.000 per kilogram. Artinya ada biaya transaksi sebesar 105.000 di sana. Untuk apa saja? Nah, itu perlu diriset. Apakah wajar atau tidak? Itu ya, itu biaya transaksi. Sehingga kebijakannya seperti apa? Nah, jangan-jangan ya hal yang sama terjadi di kedelai. Sekarang kan pengusaha tempe dan tahu lagi nangis ya, karena harga kedelai mahal sekali. Kenapa? Karena ya tadi konten impornya tinggi. Jadi kedelai yang dipakai untuk membuat tahu, membuat tempe itu impor. Kenapa? Karena kalau pakai yang lokal itu dia hasilnya tidak seenaknya dengan yang diimpor. Padahal yang impor tadi ya, kedelainya itu notabene sebenarnya dipakai untuk pakan ternak. Di kita untuk pakan manusia ya, agak miris sebenarnya. Dari sisi kandungan gizi juga sebenarnya kedelai lokal kita luar biasa. Tapi tadi kalau untuk tempe hasilnya kurang enak ya, sehingga kita sangat tergantung dengan impor. Ada penelitian yang menyatakan menggunakan input-output analisis sebenarnya impor kedelai itu hanya dikuasai oleh dua, karena concentration rasionya itu sangat tinggi. Jadi itu dikuasai hanya oleh dua penyalur utama. Artinya yang mendapatkan lisensi untuk impor kedelai. Nah, ini yang terjadi permasalahan kelembagaan di sana.
Sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi saya ingat betul ketika Jokowi di presiden periode pertama itu, wah harga daging sapi langsung naik melonjak banget. Sehingga waktu itu dibuka impor daging kerbau dari India, impor dari mana? Kenapa? Karena banyak importir yang nggak kebagian kue di sana. Sehingga dibuat gejolak sedemikian rupa, dan yang terjadi adalah yang tadi yang dirugikan masyarakat. Impor masuk besar-besaran. Bawang putih juga kasusnya sama, sekarang kedelai yang masih berasa, dan ini berulang ya. Dulu udah pernah aman itu, tapi katanya alasannya karena China-nya itu kebutuhan untuk pakan babinya itu meningkat, sehingga jumlah yang diekspor itu berkurang. Saya nggak paham soal itu ya. Nah, ini butuh riset yang memang mendalam ya. Harapannya ini bisa menjadi membuka tabir ya dalam pembuatan kebijakan publik. Berikutnya, sebenarnya dari ekonomi kelembagaan ini harapannya adalah ini bisa mengintegrasikan variabel-variabel non-ekonomi ke dalam analisisnya, serta memperluas asumsi dasar rasionalitas agen ekonomi. Dalam teori ekonomi neoklasik menjadi rasionalitas terbatas. Ya, nanti kalian mungkin masih sangat idealis ya, masih sangat rasional, tapi dalam kondisi tertentu akan menjadi terbatas ya. Misalnya apa? Konsumsi barang tertentu. Mana yang paling bagus? Kita kan gitu ya. Tetapi dalam kondisi pendapatan kita yang terbatas, dalam kondisi pasar yang terbatas, rasionalitas kita juga terbatas. Maka misalnya makan mie instan, kira-kira sehat nggak? Sepakat kita, ya. Mie instan nggak sehat. Paling ideal secara rasional kita makan seminggu sekali. Tapi kalian makan berapa kali mie instan dalam seminggu? Dua ya. Dulu saya SD parah, sehari 3 kali saya bisa 2 kali, bisa tiap hari saya makan mie instan. Ya, itu rasionalitas kita jadi terbatas ya, karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, ekonomi kelembagaan ini kita nanti bisa bagi menjadi 2 pendekatan ya. Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan kita melakukan diskusi saja. Yang pertama ada ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics, dan yang kedua ada ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics. Dan ini yang akan kita bahas ya. Akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa bedanya nih? Bedanya sebenarnya dari masa munculnya saja dan kompleksitas teori yang dibangun. Secara garis besar, kalau ekonomi kelembagaan lama tadi meyakini bahwa teknologi ini membawa perubahan terhadap perilaku sosial, budaya, beserta kelembagaan yang menyertai masyarakat. Ini saya geser dulu. Jadi ini yang terjadi. Terus oleh karena itu ekonomi kelembagaan lama ini menolak asumsi bahwa perilaku individu yang akan memaksimalkan kepuasannya dan bertindak rasional. Tetapi mereka beranggapan bahwa perilaku ekonomi itu dipengaruhi oleh perbedaan sosial dan budaya yang berlaku saat itu. Ini jadi Veblen dan kawan-kawan itu mengamati ini. Ketika revolusi industri di Inggris, di Prancis, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ternyata perilaku ekonomi yang ada dalam waktu itu ya tidak sepenuhnya rasional. Contoh misalnya barang given ya. Ada yang ingat barang given? Halo? Ada yang ingat barang given? Halo? Ada yang ingat barang given nggak? Oke, hukumnya gimana kalau barang given? Ya, harganya naik, permintaannya naik. Iya. Karena pada waktu itu kasusnya adalah roti gandum. Ya, di Inggris, Prancis itu konsumsi karbohidratnya dipenuhi roti gandum. Nah, pada kondisi itu, pada saat itu, harga roti gandum meningkat. Tapi apa yang terjadi? Permintaannya juga semakin banyak. Kira-kira kenapa? Karena di sana ada aspek ekspektasi. Wah, ini bisa jadi akan meningkat.
Karena memang kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, bayangkan yang kerja tidak hanya suaminya, istrinya kerja. Kadang anaknya baru usia berapa ikut kerja. Sehari kerja itu lebih dari antara 10 sampai 12 jam. Ada yang sampai 16 jam. Artinya cuma selesai tidur langsung kerja lagi. Artinya dalam kondisi masyarakat yang seperti itu, ini membuat perilaku masyarakatnya adalah ada saling apatisme, mencurigai. Wah, ini nanti harga gandumnya naik lagi nih, roti gandum. Akhirnya beli-belian seperti itu yang terjadi. Ya. Dan ini terjadi kenapa? Karena ada perubahan teknologi. Awalnya dari sektor pertanian berubah menjadi sektor industri. Nah, ini hasil amatan dari Veblen dan kawan-kawan, ekonom-ekonom kelembagaan yang lain. Itu ya. Dan berikutnya, ternyata nggak terjadi di kalangan menengah ke bawah. Tidak hanya terjadi di kaum buruh. Kaum borjuis juga sama, harga naik, permintaan naik. Contohnya adalah barang-barang prestis, ya. Wah, seperti diamond, ya, mutiara. Wah, itu ketika harganya semakin mahal, maka yang mau beli itu semakin banyak. Ya, ini terjadi betul. Oh, wine, anggur, ya, anggur itu semakin dia mahal, semakin dia tahunnya lama, ya, maka itu berlomba-lomba. Kaum borjuis itu melakukan itu. Nah, itu nanti kita diskusikan minggu depan, ya, minggu depan. Nah, ini yang terjadi. Jadi awalnya adalah perubahan teknologi. Nah, ini membawa perubahan perilaku sosial dan budaya masyarakat setempat, ya. Ini akan mempengaruhi perilaku ekonominya, ya. Oke, berikutnya di ekonomi kelembagaan baru. Nah, ini kalau tadi ekonomi kelembagaan lama, atau ada yang mengatakan kalau bapak ekonomi kelembagaan itu adalah Veblen, ya. Nah, nanti ekonomi kelembagaan baru itu ada yang mengatakan dia bapak ekonomi kelembagaan baru adalah Oliver Williamson. Ya, jadi ini yang pertama kali mengatakan apa itu ekonomi kelembagaan baru. Nah, dia yang disorot itu adalah ini. Jadi sebenarnya basically adalah mikroteori. Jadi teori-teori mikroekonomi. Ya, ini diamati betul. Tapi dimasukkan unsur kelembagaan. Ya, unsur nilai-nilai yang ada dalam kondisi masyarakat, sosial, masukkan variabel adat istiadat, seperti itu. Nah, terus memasukkan juga economic history. Maka ekonom-ekonom yang aliran perekonomian membagi berdasarkan tahapannya, ada lepas landas segala macam, itu ada yang mengatakan dia merupakan komponen dari ekonomi kelembagaan baru, ya. Dan ada yang mengatakan memang perekonomian itu tidak terlepas dari sejarah. Tapi anehnya saat ini, ya, banyak orang tidak sadar, ya. Jadi tahu sejarahnya tapi tidak pernah belajar dari sejarah. Contohnya apa? Contohnya minyak goreng. Kira-kira kenapa minyak goreng harganya mahal? Ada yang sudah baca beritanya? Silahkan, boleh siapa saja, Mbak Ayu boleh, Mbak Adirma berpendapat juga boleh. Halo? Kira-kira kenapa? Saham. Oke. Kenapa kok saham? Kita kan ini perusahaan sawit. Kita itu apa ya, surga sawitnya dunia. Dengan kawasan hutan sawit terbesar di dunia yang ada di kita. Kita juga eksportir, kalau nggak tahu sekarang. Dulu pernah menjadi eksportir nomor 1 di dunia untuk kelapa sawit. OPEC kan untuk minyak. Oke, ada yang lain? Mbak Dian, kira-kira sudah baca kenapa sawit minyak goreng sekarang naik? Dan langka lagi, kan aneh ya, aneh bin ajaib, harganya naik, barangnya nggak ada. Gimana Mbak Dian? Halo? Ya udah.
Ya, tadi kasusnya gini, Mbak. Kita itu kan negara dengan kawasan hutan sawit terbesar di dunia kan. Ya. Dan kita eksportir dulu pernah ranking 1 di dunia untuk minyak sawit. Setelah Malaysia kan aneh ya. Dan ini kita dengan Malaysia itu kadang kita yang pertama, kadang Malaysia yang pertama. Tergantung selera pimpinan aja. Maksudnya memang karena Malaysia pun bisa ekspor minyak sawit karena ya sebenarnya karena hutan di kita juga ya. Oke, tapi itu pembahasan lain. Pertanyaannya kenapa Mbak kira-kira dengan kita negara dengan kawasan hutan sawit terbesar di dunia, tapi bisa seperti ini minyak goreng langka harganya naik. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Dulu zaman SBY, waktu menterinya masih Bu Marielka Pangestu sama. Kasusnya seperti ini. Tapi dulu statementnya vulgar. Bu Marielka Pangestu itu mengatakan kita harus bisa menjadi eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Iya benar terjadi. Apa yang masalah yang terjadi akibatnya harga minyak goreng kita langsung naik. Nah setelah itu kita nggak lagi terbesar di dunia. Nah kalau kalian ingat ya dengan kondisi seperti ini kira-kira dalam perekonomian apa yang terjadi seperti ini? Atau berdasarkan sejarah ini pernah terjadi di zaman apa? Gak apa-apa, ini bukan sejarah pemikiran ekonomi, nggak apa-apa. Kayak itu. Ya, boleh. Oke. Iya, kalau simpelnya sederhana, kalau kelangkaan dan harga naik kan karena supply-nya berkurang kan. Supply-nya berkurang. Tapi apakah betul supply-nya berkurang? Mungkin supply-nya berkurang untuk minyak goreng. Ya, tetapi dari perspektif produksinya bisa jadi dia besar. Ya, besar. Oke, ada yang ingat gak? Jadi ini fenomena perdagangan internasional, berlomba-lomba jual, ekspor, tapi dalam negeri mengalami tadi kenaikan harga yang signifikan. Bukan. Zaman apa? Ayolah. Udah dapat sejarah pemikiran ekonomi kan ya? Udah dapat. Pertemuan ke satu apa? Pertemuan ke satu di sejarah pemikiran ekonomi yang dibahas pemikirannya siapa? Uh, aduh. SMA-nya IPS apa mata apa IPA? Oh, IPS ya berarti pernah dibahas. Sebelum Adam Smith, ada pemikiran apa? Pemikiran yang pertama kali itu ya zaman kolonial, negara itu dikatakan semakin maju, semakin kuat jika negara itu bisa atau memiliki kekayaan alam. Nah, itu aliran apa kalau seperti itu? Ayolah, itu kelas 3 lah. Kan. Jadi negara itu belum. Negara itu semakin maju jika punya kekayaan alam, ya, sumber daya alam yang kuat. Aliran visio, visiokrat. Nah, setelah visiokrat, aliran tadi yang saya tanyakan. Setelah itu baru Adam Smith. Ya, aliran yang tadi itu negara itu dikatakan semakin maju jika negara itu bisa melakukan perdagangan internasional luar biasa atau bisa melakukan ekspor dengan jumlah yang banyak sehingga jumlah emas yang dimiliki semakin meningkat sehingga dia dikatakan semakin maju. Itu aliran apa? Merkan? Ya, merkantilisme betul. Nah, ini terjadi lagi di minyak goreng. Ini bukan kasus yang baru.
Ya, zamannya Mario LKPNG SD itu saya ingat betul itu. Saya ketawa aja waktu itu saya masih masih kuliah seperti kali lah, paling juga habis itu minyak goreng naik bener. Minyak goreng naik di waktu itu kan saya masih jomblo, nggak terlalu merasakan dampaknya kan. Sekarang kan udah belum keluarga. Satu bulan tuh habis sekitar 4 liter ya minyak goreng. Wah, maka ini baru berasa dulu waktu masih jadi mahasiswa lah, paling harga gorengan yang naik. Itu nggak terlalu signifikan. Itu ya, dan ini merkantilisme. Jadi secara aspek ekonomi itu tidak bisa terlepas dari masalah sejarah. Ya, minyak goreng tadi contoh kalau merkantilisme ini terjadi di kita. Kita pengen jadi pengekspor apa, tetapi kebutuhan dalam negeri tidak dicukupi. Ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Ini yang economic history ya. Berikutnya ada di economics of property right ya. Ini ekonomi terkait dengan hak kepemilikan. Ya. Karena ini secara singkat saya jelaskan, sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sesuatu barang jika kita punya hak kepemilikan. Kita bisa mengambil pohon atau buah pohon pisang misalnya. Jika tanah yang ditanamin itu adalah tanah kita, pohon pisangnya pohon pisang kita. Sederhananya gitu. Nah, kasus yang lebih besar, misal terkait dengan kepemilikan hutan. Ya, hutan adat. Kenapa konflik sering terjadi? Karena tadi, property right. Karena pengusaha merasa ya, mereka sudah memiliki hak guna, ya, hak pengolahan. Sedangkan dari dulu, orang adat sana udah ada di sana, udah mengolah lebih dulu. Nah, negara tidak adil di situ. Nah, ini kita bisa bicara economic of property right. Ya. Ya. Nah, kalau Wadas berbeda perspektifnya, ya. Perspektifnya berbeda. Apa ya? Di sana kan sebenarnya ada yang pro, ada yang kontra gitu kan? Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang jadi problem kan sebenarnya yang kontra tadi. Ya, sebenarnya itu punya individu, ya, punya individu. Ada yang kalau yang pro ya sudah dijual kan, tapi ada beberapa yang kontra tadi yang nggak mau. Kenapa itu mirip dengan bedol desa sih? Dalam artian masyarakat di situ harus pindah kan, mau tidak mau semuanya kan dikeruk kan. Ya cuma itu problem yang berbeda. Kalau itu sih, kalau yang pro mungkin oke, nggak masalah. Tetapi kalau yang kontra, nah itu yang jadi problem tadi. Karena melihat aspek lingkungan dan segala macam ya, aspek ganti rugi yang tidak pantas ya, dan ada kepentingan-kepentingan tertentu, ini yang jadi problem ya, berbeda Mbak. Tapi kalau untuk hutan adat banyak terjadi di Lampung tuh di daerah mana ya, sampai sekarang tuh belum selesai. Jadi bahkan pengusaha itu berani bayar polisi, berani bayar tentara hanya untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kekerasan sosial tinggi di situ. Saya lupa daerah apa, dan itu tidak masuk ke berita di mainstream ya. Kenapa? Karena itu sangat luar biasa, sampai pembunuhannya brutal sekali itu. Itulah kalau Wadas berbeda. Makanya sebenarnya sudah dari sekarang saya sudah berpikir sebenarnya Wadas itu untuk siapa? Siapa yang punya kewenangan, pemilik tendernya siapa? Pemilik proyeknya siapa? Ini patut dicurigai ya, patut dicurigai. Karena sangat memaksakan ya, sangat memaksakan. Oke, lanjutkan ya. Berikutnya ada comparative system ya. Ini yang membandingkan antar sistem ekonomi. Ya. Jadi ada aliran khusus yang melihat ini perspektif ini. Berikutnya juga labor economics and industrial organization. Ini menurut Oliver Williamson masukkan ke sini ya. Masukkan ke ekonomi kelembagaan baru. Kenapa? Karena labor economics dan industrial organization sekarang tidak bisa terlepas dari masalah sosial, adat, dan segala macam. Ya. Kenapa? Contohnya gini, labor economics. Misal keputusan perempuan masuk ke pasar tenaga kerja. Ya, kenapa kok di Indonesia agak mengejutkan? Ya. Sekarang ada tren pengangguran laki-laki meningkat. Karena salah satu alasannya adalah banyak sekali perempuan-perempuan yang memutuskan masuk ke pasar tenaga kerja. Padahal dulu sangat tabu, ya. Tapi ini fenomena. Misalnya akibat masuknya
tenaga kerja perempuan ke dalam pasar tenaga kerja itu muncul eksternalitas negatif. Contohnya di Kabupaten Purbalingga, buruh pabrik untuk membuat rambut palsu, terus bulu mata palsu, itu kan perempuan. Laki-laki mana telaten kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi tingkat perceraian di sana tinggi, tingkat putus sekolah di sana tinggi. Nah, ini masalah labor economics ya. Jadi laki-lakinya kerja di rumah ngurusin anak ya. Taunya laki-laki kalau kerja di rumah itu kan perempuan kan enak, enteng. Nyuci piring lah, nyuci piring gitu tok. Nyuci baju udah ada mesin cuci, ngurus anak lah, ngurus anak gitu tok. Nggak capek, nggak apa kan. Ternyata ketika dibalik ya, laki-laki mengurus itu baru tahu rasanya jadi ibu rumah tangga. Nah, perempuannya kerja di pabrik. Wah, kerja di pabrik, dijemput sama suaminya di rumah, ada gesekan sedikit, berantem lah gitu kan. Perempuannya pulang kerja capek, suaminya capek ngurus rumah. Karena bukan kodratnya jadi seperti itu. Nah, cekcok apa berantem, akhirnya perceraian tinggi. Ya, anaknya terlantar, putus sekolah. Nah, ini nggak bisa lepas, harusnya dihitung dalam perspektif ekonomi seperti apa. Nah, termasuk dalam industrial organization. Sekarang, industri perusahaan nggak bisa dengan mudah memberhentikan tenaga kerja. Repot, bisa didemo habis-habisan oleh serikat buruh. Ruginya jauh lebih besar. Ya, nah ini juga masuk unsur tadi di ekonomi kelembagaan, Mbak. Oke, lanjut ke Williamson juga. Ini membagi nih, ya, level analisis dari ekonomi kelembagaan. Ya. Yang pertama ada teori sosial atau social theory. Kalau ini notabene melihat perspektif agama, norma, adat, istiadat, budaya dalam bidang ekonomi. Berikutnya tadi ekonomi kepemilikan, economic of property right tadi sudah. Biaya transaksi, transaction cost economics. Dan terakhir adalah efisiensi sumber daya dan struktur insentif. Nah, ini yang terakhir ini nanti akan saya bagikan saja ininya ya, artikel-artikelnya. Kebetulan itu saya pakai dulu untuk riset-riset saya dulu. Itu ya. Nah, berbeda dengan Williamson, Richter nih tahun 2005 ini menderivasi ekonomi kelembagaan baru menjadi beberapa teori. Yang pertama adalah ekonomi biaya transaksi tadi, property rate economics juga sama. Lah muncul satu nih, ekonomi kontrak teori. Jadi untuk kita ya, Indonesia itu kepemilikan tanahnya di Indonesia itu hak milik atau hak kuasa, hak penguasaan atau penggunaan. Ada yang mau buka mic-nya? Di kita itu kepemilikan tanah itu hak kuasa atau hak guna. Singapura mesti hak guna. Iya, jadi kita lebih kepada hak penguasaan. Jadi tanah itu ya tanah rakyat. Rakyat itu boleh memiliki tanah. Sehingga ketika kayak kasus Wadas tadi, mau nggak mau negara harus bayar, harus beli. Gitu kan? Beda dengan hak guna. Hak guna ya cukup diganti rugi kan. Nah, ini yang perspektifnya berbeda. Tapi kadang di tataran masyarakat itu banyak hal yang tidak sederhana itu. Dia pernah kerjasama dengan Kabupaten Brebes ya, untuk melihat dampak adanya jalan tol ya di Brebes itu. Ya kita ternyata yang agak mencengangkan itu ketika alih lahannya tadi itu kan urusannya kabupaten. Lah itu luar biasa. Kadang pusat harganya segini, udah menetapkan harga. Dan itu kecil sebenarnya. Dan kabupaten harus sebisa mungkin harga tanahnya itu segitu. Masyarakat nggak mau. Tahu kan nilai ekonominya seperti apa. Mereka nggak mau dikorbankan untuk pengusaha atau perusahaan-perusahaan jalan tol. Mereka minta harganya tinggi. Wah, itu nanti sampai mediasi, sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena kita hak kuasa, bukan hak guna. Nah, ini yang terjadi di kita. Nah, ternyata kita bisa jadi nggak memiliki toko, ruko, warung, ya. Tetapi kita bisa memakai
bisa menggunakan. Kenapa? Karena kita punya kontrak. Ya. Nah, ini yang digunakan oleh pengguna-pengguna lahan ya, pengguna-pengguna lahan hutan itu economic contract theory masuknya. Freeport itu economic contract theory. Ya. Freeport kok orang asing mengeruk kekayaan negara, kok bisa seperti itu? Ya mereka punya kontrak. Ya, ini disebut dengan economic contract theory. Oke, lanjut, nanti itu tugasnya kalian. Berikutnya ada lagi the new institutional approach to history. Ini sama dengan Williamson. Jadi perspektifnya melihat berdasarkan sejarah. Ya. Ini terjadi berulang-ulang ya, dari zaman cerita Nabi Yusuf yang 6 musim panen raya, 6 musim itu akan paceklik, terjadi lagi. Ya, terus apa lagi ya? Ya tadi krisis ekonomi itu dari 1998, 2008, ya 2018 ini berulang 10 tahunan. Nah, ini sejarah, perlu diamati ya. Ternyata ada keterkaitan ya, walaupun tahun 2008 tidak terlalu terlihat. Terlihatnya kasus bailout Bank Senturi. Ya. Karena terlalu parno Pak Budiono ya. Yang terjadi ya ada kecolongan di sana. Yang awalnya hanya mengajukan sekitar 2,7 miliar, turunnya 2,7 miliar 7 triliun. Itu kan aneh bin ajaib ya. Itu luar biasa korupnya. Bank Indonesia itu Miranda Gultom dulu itu mafia semua. Jadi nggak usah ngomongin orang lah ya. Ya karena enaknya jadi dosen gitu. Bisa mengkritisi personal karena perilakunya tadi. Yaitu Miranda Gultom itu jual beli kasus di bank ya, dinyatakan sehat atau tidak itu memegang peran penting gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Dikit lagi nih. Saya kecilin lagi tampilan layarnya ya. Nah, ini yang kita pelajari satu semester ke depan ya. Yang pertama adalah aliran ekonomi kelembagaan lama ya. Ini nanti minggu depan akan saya diskusikan secara sederhana. Nanti kalian akan dapatkan istilah pemikiran ekonomi juga. Di sana ada Veblen, ada Wesley Nitzel, temannya Veblen, ya Gunnar Myrdal, Schumpeter, dan Douglas North. Nah, Douglas North itu jembatannya aliran ekonomi kelembagaan. Dari Douglas North langsung nanti masuk ke Williamson. Nah, Williamson, Richter, Prasad itu pengembang-pengembang ekonomi kelembagaan baru. Ya, jadi minggu depan kita akan diskusikan ini. Sebelum kalian nanti mendiskusikan beberapa teori ekonomi kelembagaan. Yang pertama adalah teori ekonomi biaya transaksi. Berikutnya teori ekonomi kontrak dan tindakan kolektif. Ada teori hak kepemilikan, teori modal sosial, dan new institutional approach to history. Nah, ini batasnya kita sampai teori modal sosial sebelum UTS. Nanti setelah UTS dengan Pak Abdul Aziz, saya kasih yang susah-susah Pak Abdul Aziz. Teori ekonomi politik, ini kalau kalian baca bukunya Prof. Didik J. Rahbini ya, ada ekonomi politik khusus. Wah, ini complicated banget lah. Ini satu buku sendiri, tapi Pak Abdul Aziz saya kasih yang susah. Nanti biar baca Pak Abdul Aziz. Itu ya. Terus ada teori perubahan kelembagaan. Terus saya hubungan antara ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kelembagaan dengan strategi pembangunan ekonomi. Yang terakhir nanti ekonomi kelembagaan dengan sistem ekonomi. Nah, ini nanti catatannya Pak Abdul Aziz nih. Ya. Kalau the new institutional approach to history memang ini kita sudah Schumpeter sudah mengarah ke sana. Ya. Nah, makanya sebelum ke tugas ya. Yang perlu kalian ingat, walaupun ada beberapa guru saya yang menyatakan, lah walaupun kelembagaan tapi tetap harus dimodeling. Modeling di situ artinya harus menggunakan persamaan-persamaan regresi yang memadai. Lah, saya agak nggak setuju. Ya. Karena yang kita amati itu adalah perilaku sosial, ya, perilaku kelembagaan. Maka sebenarnya keterkaitan antara ekonomi kelembagaan dengan penelitian kualitatif ini sangat erat. Ya, sangat erat. Artinya apa? Ya, sebenarnya yang perlu dilakukan itu adalah menggali informasi.
Karakteristik penelitian kualitatif itu adalah induktif. Induktif itu turun di lapangan, menggali informasi, ada fenomena apa, ditanya fenomena itu apa, ya fenomena yang terjadi itu apa, bagaimana dampaknya seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya itu dikumpulkan informasi-informasi tadi. Contohnya tadi transaksi cost economics. Ya. Jadi bukan menghitung berapa sih biayanya dari sini kok jadi segini, oh itu gampang banget. Tapi yang perlu dicari adalah menggali informasi dalam itu. Kenapa kok biayanya bisa membengkak seperti ini? Kenapa gula kristal ya, gula semut, gula merah yang bentuk bubuk di petani itu 15.000 per kilogram. Tetapi kalau sudah diekspor itu bisa sampai sekitar 150.000 per kilogram. Wah, ini kan perlu digali. Oh, ternyata bla 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 bla. Oh, ternyata pengekspornya itu harus punya sertifikat organik, harus punya ISO berapa, harus punya sertifikat halal Yahudi, segala macam. Ya, penelitiannya harusnya kualitatif. Ya. Menggali informasi itu. Jadi keterkaitan antara ekonomi lembaga dengan penelitian kualitatif itu sangat erat sekali. Itu ya. Jadi kalau mau riset perspektif ekonomi lembaga, silahkan cari yang mudah ya, cari yang mudah. Nah, ini tugasnya terakhir. Tadi sudah minggu kemarin saya bagi-bagi tugas karena cuma ada 3 mahasiswa, jadi ini 1, 2, 3, yang ini saya dari modal sosial. Karena ini ada 9, nah saya acak lagi ya. Nanti silakan dibagi menjadi 4 kelompok biar gampang. Yang nanti dari Universitas 19 November itu 1 kelompok ya Mbak Ade Irma dan kawan-kawan ya, Mbak Rina. Mau yang mana? Karena ini jenengan yang termasuk yang awal, mau ke yang mana kira-kira? Oke, teori hak kepemilikan ya. Oke, nanti teman-teman dari UNS silakan ini. Silakan dibagi. Ada 1 kelompok bicara teori ekonomi biaya transaksi. Terus ada teori ekonomi kontrak dan tindakan kolektif. Dan 1 lagi teori modal sosial. Minggu depan masih saya yang sampaikan. Ya. Masih saya sampaikan terkait dengan ekonomi kelembagaan lama. Nah, apa yang perlu kalian buat, cukup buat PowerPoint saja, presentasi ya. Nanti kaitannya dengan teori, nah, terus sama aplikasi dalam bentuk penelitian yang menggunakan teori tersebut. Jadi sebenarnya teori ekonomi biaya transaksi, nah ini dia artikel jurnalnya, ini boleh nasional, boleh internasional ya, menggunakan teori ini sebagai acuan dasar. Ya. Termasuk yang modal sosial. Ini modal sosial lumayan banyak. Biasanya dikaitkan dengan pengelolaan pengelolaan tempat wisata, pengelolaan apa gitu ya. Jadi banyak sekali ini sih. Nah, silakan seperti itu. Biar nanti kalian punya bayangan. Oh, teorinya seperti ini, terus digunakan untuk riset jadinya seperti ini. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Halo? Paham ya? Dan ini lumayan gampang. Nah, karena di bukunya Pak Ahmad Erani Yustika ini sudah ada semua teorinya. Dan saya pikir satu-satunya buku ekonomi kelembagaan di Indonesia yang holistik ya Pak Ahmad Erani Yustika. Kurangnya hanya terkait dengan ekonomi politik. Itu kalau kalian mau mendapatkan suplemennya tadi, cari bukunya Pak Didik ya, Didik J. Rahbini ya. Senior researchernya, senior peneliti seniornya Indef, itu bikin buku ekonomi politik ya, Prof. Didik J. Rahbini, yaitu melengkapi bukunya Pak Ahmad Erani Yustika. Untuk literatur internasional nanti akan saya kirimkan ke kalian. Saya punya banyak ya, nanti saya kirimkan ke kalian via Eldiru. Yang UNS sepertinya belum bisa absen ya. Yang USN
Yang USN sudah bisa mulai absen di Aldiru. Oke. Ya, nanti kalau enggak ya saya absenkan saja lah ya. Absen itu masalah formalitas, bukan substansi bagi saya ya. Dan yang penting adalah perlu kalian ini biasanya di kami itu, nah ini ada apa ya, tidak ada diskriminasi antara dosen senior dengan dosen muda ya. Artinya sebelum UTS kami diberi proporsi 50% penilaian, setelah UTS akan diberi proporsi 50% juga. Jadi totalnya nanti 100% sebelum nilai UTS dan 100% setelah UTS. Nah, saya buat seperti ini ya. Nanti presentasi 10%, partisipasi diskusi 10%, UTS-nya 30%. Dan saya biasanya UTS-nya dalam bentuk esai. Jadi tidak ada benar dan salah ya. Hanya masalah kesesuaian saja, kesesuaian teori dengan penjelasan kalian, dengan problem yang saya kasih sudah sesuai apa belum. Hanya itu ya. Jadi simple lah, simple sekali dengan kuliah ini. Jadi saya nggak buat susah ya, karena memang notabene ini sebenarnya kalian baca, pahami, hanya butuh diskusi sedikit. Nah itu baru bisa dikuasai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Ya, monggo. Sama, di kita juga ada Aldiru. Nanti kalian dapat username dan password harusnya. Sudah dapat apa belum? Iya ya, karena kita start itu dari kemarin ya, dari start. Jadi ya mungkin teman-teman yang unsut yang ke UNS itu libur dulu seminggu ya, baru kuliah sekarang. Nah ini kebalikannya dari UNS agak telat. Saya juga kaget, dulunya bahkan berpikir tidak ada mahasiswanya. Karena yang Mbak Adi Irma dan kawan-kawan ya, Mbak Rina itu, Mbak Anissa itu datang itu jadi kuliahnya hari ini baru kemarin dikabari. Saya juga kelagapan, kirain gak ada mahasiswanya gitu kan. Ternyata nambah lagi 6. Ini juga agak mengejutkan juga gitu ya. Jadi nanti via Aldiru, mudah-mudahan nanti ini saya coba cek dulu ya. Saya coba cek kalau sudah ada nama kalian, nanti saya absenkan saja. Karena bisa diabsenkan juga. Ada lagi? Yo, sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Kok anteng-anteng banget ya? Sayangnya nggak ketemu di kelas ya. Ini kami itu baru sekali hybrid ya, minggu kemarin. Alhamdulillah, yang terkonfirmasi positif banyak banget. Akhirnya ini terpaksa online lagi. Iya. Iya kan, karena kasihan angkatan 2020 sama 2021 ya. Kalian pernah lihat kampus gak? Berarti ini nggak pernah ketemu secara offline nih. Walah. Inilah. Oke. Iya, memang ya trade off lah ya, dalam ekonomi ada trade off di sana ya. Kalau ya begitulah dunia ya, kadang kita pengen seperti ini, ada trade off-nya seperti apa. Nah, pikiran pimpinan kami juga sama, sebenarnya pengen offline, karena ya tadi banyak nilai-nilai yang dalam perkuliahan yang notabene itu tidak hanya nilai mata kuliah A, B, C saja, tidak. Kan terkait dengan kemampuan kalian komunikasi, public speaking. Nah, kalau kalian presentasi via laptop gitu kan enteng banget ya. Matiin aja yang lihat gitu kan, nggak usah dilihatin, kalian ngomong sendiri kan. Nah, beda dengan di kelas. Di kelas sih udah yang nggak biasa ngomong di depan itu ya mesti 1 menit awal itu butuh penyesuaian, dan itu nggak didapatkan kalau nggak kuliah di
kelas ya. Ini yang terjadi di saat ini. Tapi mau bagaimana lagi, pandemi masih ada ya. Itu teman-teman, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Tidak ada? Gimana Mbak? Ya, silakan Mbak Michelle. Ada, karena berbeda masing-masing teori. Teori sosial tuh tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Tapi risetnya banyak terkait dengan modal sosial dan segala macam. Ya, nggak ada ketentuan. Silahkan dibuat senyaman mungkin. Ya. Oke, ada lagi? Ada. Ada. Cukup? Oke, ini sudah pukul 17.42. Nah, ini enaknya kuliah ekonomi kelembagaan nggak lama. Biasanya ya, tapi tadi error juga. Saya pikir nanti ya, walaupun institusi menyediakan link Zoom ya, kalau saya pikir lebih praktis pakai Gmeet ya, pakai Gmeet saja ya. Pakai Gmeet biar cepat ya. Oh, ini masih mending ekonomi kelembagaan, tadi responnya cepat ya. Kemarin kuliah apa itu? Lama banget. Nah, yang sebelumnya Mbak Rina dan Mbak Adi Irma ya, itu kita udah nunggu lama banget baru bisa masuk semua itu jam 4:15. Itu kan oke. Ini juga kan di breakout juga kan, jadi agak ya kita mungkin beda Kalau yang enak tuh Undip, saya juga kan mahasiswa ya. Jadi sudah lewat Teams, MS Teams. Jadi mirip Google Classroom ya. Ada kayak classroomnya. Dari classroom nanti kita bisa bisa online system. Online system. Nah, sebenarnya di LDRU itu memungkinkan itu. Tinggal kita masukkan linknya saja. Apakah link Zoom atau link Gmeet untuk kita kuliah tiap minggu ya. Dan itu lebih lengkap. Tapi kalau pakai telekonferensinya pakai LDRU nggak kuat. Karena tadi bandwidth dan segala macam kapasitas sistem di Unsud nggak bisa ke sana. Paling mudah ya bayar MS Teams ya, paling mudah, atau Webex ya, tapi ya itu biaya lagi. Kalau kampus-kampus yang BHM PTNBH ya, PTNBH sih relatif punya kekuatan finansial, tapi kalau kayak Unsud ya enggak lah. Nggak tahu kalau WNS, nggak tahu kalau WSN ya, saya nggak paham, tapi kalau di kami nggak kuat. Di WNS sudah berlangganan jurnal internasional belum? Oke, oke. Berarti sama seperti Unsud. Kalau di Undip udah ada. Jadi nanti saya coba ya, kalau misalnya ini, kalau saya ada waktu nanti saya carikan yang riset-riset terkait dengan masing-masing teori tadi. Ya, dan nanti kalian punya artikel yang eh, berbobot lah, berbobot. Itu teman-teman sudah cukup? Ya nanti kalau memakan banyak kuota dan pakai kuota HP, nanti boleh off cam nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan ditinggal tidur. Didongengin Pak Bambang malah tidur gitu kan. Itu teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah ya. Silahkan dipersiapkan untuk bahan kuliahnya. Ya kita nanti sama-sama belajar. Silahkan baca untuk ekonomi kelembagaan lama. Jangan yang susah-susah lah. Baca buku secara pemikiran ekonomi saja. Yang paling kecil tipis tuh punya Deliarno. Itu hobi apa ya? Kalau saya pribadi tidak terlalu suka baca buku yang tebal ya. Baru lihat ketebalannya saja sudah menakutkan ya. Maka saya cari yang tipis. Mikroekonomi saya dulu pakai bukunya Bu Sri Adiningsih ya dari UGM tuh. Tipis banget, tapi holistik banget. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, lindungi diri Anda dan keluarga Anda dan teman Anda ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.